Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih. Alhamdulillah sudah resmi jembatan dibuka, walaupun sudah digunakan selama ini. Kita bersyukur sekali. Terima kasih Pak Mukim, dan tadi dari Bapak Ketua Kemerling, terima kasih. Dan disampaikan bahwa di sini masih ada masalah-masalah yang harus terselesaikan. Dan kita bersyukur satu masalah sudah selesai, ada satu jembatan. Kita syukuri, mudah-mudahan nantinya masalah-masalah yang lain bisa diselesaikan. Tetapi masalah ini tidak akan pernah selesai, Bapak Ibu. Akan selesai. Kenapa? Apa sih yang disebut masalah? Masalah itu adalah selisihnya harapan dengan kenyataan. Selama ini kenyataan, ini harapan, ini kenyataan. Semakin satu harapan terpenuhi, muncul harapan baru. Namanya masalah baru, Pak Ibu. Dan semakin kita punya banyak masalah, semakin baik sebetulnya. Kenapa? Karena harapan terus bertambah. Hari ini jembatan sudah bisa dilewati untuk orang sampai motor. Berarti sebuah masalah telah selesai. Lalu muncul harapan baru. Jembatan bisa untuk mobil. Nah, itu namanya masalah baru, Pak. Kenapa ada masalah baru? Karena muncul harapan baru. Lalu muncul masalah baru. Wah, ini kita perlu jembatan untuk mobil. Nanti muncul jembatan mobil. Nah, kita punya masalah baru nanti karena ada harapan. Bisa truk lewat, Pak. Itu. Nah, nanti lewat untuk... Jadi, sekalian, saya ingin sampaikan, mari kita selesaikan terus satu persatu. Sebagai sebuah ikhtiar bersama. Dan kami meyakini bahwa negara pada saatnya akan selalu hadir. Tapi seringkali kalah cepat dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang butuhnya A, B, C, D, E, F, negara baru hadir A, B, C. Nanti pelan-pelan B, E, F. Itu kita alami di mana-mana, di seluruh Indonesia. Tapi kami yakin sambil negara memenuhi, pemerintah memenuhi, antar masyarakat juga bekerja. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi terima kasih tadi atas kepercayaannya Pak Mukim di masyarakat di sini. Kita insya Allah nanti biarkan sama-sama apa yang menjadi harapan, dan seperti juga membangun jembatan dikerjakannya gotong royong. Kalau gotong royong itu semua merasa memiliki, semua merasa berguna, semua merasa memberikan manfaat. Jadi tadi kami catat yang tadi sudah disampaikan, nanti kita obrolkan lebih jauh Bapak dengan sekalian, tapi saya titip semuanya. Jembatannya dirawat baik-baik. Kalau ada yang melihat jembatan ini ada kerusakan sedikit saja, turun tangan dan diperbaiki. Karena apa? Karena kita merasa memiliki. Tapi kalau rusak kecil saja dibiarkan, nanti yang lain juga membiarkan. Akhirnya jadi rusak yang besar. Karena itulah saya berharap dirawat. Yang kedua, suasana yang rukun di kampung ini insya Allah bisa dijaga terus. Sungai jangan sampai jadi pemisah. Tapi dengan adanya jembatan baru insya Allah kerukunan, kebersamaan bisa terjadi. Saya dengar tadi ceritanya, sebenarnya warga banyak tinggalnya di kawasan atas ya dulunya ya. Lalu kemudian mulai mendekat ke jalan raya karena kebutuhan untuk membawa hasil tani dan kebun di tempat ini. Jadi insya Allah jadi perhatian, nanti kita obrolkan lebih jauh misalnya tim yang ada, dan harapannya ke depan perhatian kepada masyarakat di seluruh bagian. Saya terus terang ketika datang ke sini merasa di sini itu bukan hanya tempat ini Pak, tapi ke Aceh secara umum. Saya berbicara dengan banyak pihak, saya merasakan bahwa banyak kerusakan yang terjadi akibat bencana belum tertangani dengan serius. Dan ini perlu ada perhatian lebih besar. Kenapa? Karena sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu terbatas.
baik pemerintah kabupaten, kecamatan maupun provinsi membutuhkan tenaga yang lebih besar. Tenaga itu artinya apa? Anggaran yang lebih besar, sumber daya orang yang lebih banyak, alat-alat yang lebih banyak, supaya bisa selesai lebih cepat. Jadi itu yang kami temui sejak kemarin kami di Banda Aceh, lalu ke Pidijaya, hari ini di Takengon, maaf di Kota Aceh Tengah. Besok kami akan ke Kamian, tempat muaranya sungai ini. Karena kan di sana banyak gelondongan tuh, datangnya dari sini gelondongannya ya. Dikirim ya. Ya, jadi besok kami akan ke Kamian, dan disitulah dalam perjalanan ini kami menyaksikan perlu ada perhatian lebih besar lagi. Karena walaupun di sisi lain masyarakat Aceh itu masyarakat yang tangguh, masyarakat yang ulet, masyarakat yang sudah melewati berbagai terpaan dan tetap tegak. Tapi bukan berarti dibiarkan kalau sudah menghadapi permasalahan seperti sekarang. Terus perlu ada perhatian yang lebih besar lagi. Jadi insya Allah nanti salah satu yang ingin kami sampaikan kepada mereka-mereka yang sedang bertugas di Jakarta adalah perhatian yang lebih besar supaya persoalan di sini selesai lebih cepat. Yang paling kasihan itu petugas yang paling depan, Pak, seperti Pak Ahmad, Pak Dan Ramil, Kapolsek. Ini paling depan ini yang berhadapan dengan Polsek. Ternyata tantangan dihadapi. Perlu ada dukungan yang serius, yang besar, sehingga yang berada di depan itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa menyelesaikan masalah dengan tuntas. Mungkin itu ya komentar sedikit dari kami, dan saya ingin sampaikan partainya enak sekali. Ragi ya, enak sekali. Ini apa, kalau boleh nanti saya bawa bekal ya Pak ya. Di perjalanan pulang saya bawa beberapa bungkus untuk dibekal di jalan gitu. Udah siap ya? Alhamdulillah. Ini ibu bikin sendiri, ibu ini? Bikin sendiri ya? Ya iya, alhamdulillah. Pasti bikin sendiri semua di sini ya. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.